Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ucapan puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan amaliyah Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan tausiah kunci untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Allah berfirman, apakah akan sama orang-orang yang diberi peringatan dari Tuhannya dengan kebenaran dengan orang-orang yang buta? Tentu tidak. Maka orang yang mendapatkan peringatan Allah dan mengikuti apa yang Allah perintahkan dikatakan ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Sungguh itulah orang-orang yang menjadi ulul albab yang patut kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu siapa dia yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat yang Allah ungkapkan dalam ayat tadi? Pertama, allazina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang menepatinya janjinya dengan Allah dan mereka tidak berkeinginan sedikit pun untuk tidak menepati janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ayat ini menjelaskan tentang orang yang mau menepati janjinya dengan Allah. Kapan kita mengungkapkan janji dengan Allah? Setidaknya kita sadari ataupun tidak, ada 4 janji kita kepada Allah. Pertama, janji untuk berbuat taat sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah Al-A'raf, wa is akhadha min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum li anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita dalam rahim ibunda kita, ruh akan ditiupkan. Allah tanya, alastu bi rabbikum, akankah engkau patuh dan taat kepada Allah? Dan kita mengungkapkan qalu bala syahidna. Mereka menjawab, mereka akan mematuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji yang pertama yang kita ungkapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui setiap nazar yang kita ucapkan. Mengucapkan nazar adalah sunnah, tetapi menepati nazar adalah sebuah janji yang berisi kewajiban. Aufu bil uqud, janji yang harus kita patuhi kepada Allah. Kadang ketika ada kesulitan, mudah mulut ini dengan kondisi sadar bernazar. Seperti seorang ibu yang ketika anaknya akan melahirkan, menantunya akan melahirkan, sang ibunda berkata, semoga menantu saya selamat dan anak saya lahir dengan selamat, cucu saya selamat. Kalau dia selamat, saya bernazar berpuasa 3 hari.
Ketika kondisi itu ditentukan Allah, maka kewajiban membayar nazar, membayar puasa adalah kewajiban. Biasanya nazar hanya untuk i'tikad kebaikan yang diungkapkan oleh seorang hamba. Yang ketiga, melalui setiap sumpah yang kita ucapkan. Sumpah yang berisi kebenaran adalah janji yang harus kita tepati kepada Allah. Sumpah itu ditentukan sahnya tidak terpenuhi rukun sumpah. Pertama, ada huruf qasam, huruf sumpah. Waw, ba dan tah. Allah, billah, tallah, demi Allah. Yang kedua, al-muqtasamu bih, apa yang kita sumpahkan. Yang ketiga, al-muqtasamu alaihi, isi dari sumpah itu. Kalau kita sudah mengucapkan kepada Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk melaksanakan ini dan itu adalah sebuah janji yang harus kita laksanakan. Sudahkah sumpah itu kita terpenuhi? Atau kita masih bersumpah lagho, sumpah yang kita laksanakan tidak sadar? Atau beryaminul ghamus, bersumpah hanya dengan sumpah palsu, sumpah yang tidak kita peduli? Seharusnya kita harus melaksanakan al-yaminul al-munqadar, sumpah yang benar-benar nyata, yang sesuai dengan apa yang kita laksanakan tanpa ada tekanan pihak lain. Maka seorang yang akan menyumpah mengatakan, apakah Bapak ada tekanan pihak lain? Jika tidak, maka sahlah sebuah sumpah yang kita laksanakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ijab dan kabul yang kita ungkapkan ketika kita menerima tangan mertua kita dan berkata, saya terima menikahi anak bapak dengan mahar sekian karena Allah Ta'ala. Ini juga janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika kita sudah menikah, kita menyia-nyiakan amanah yang bernama istri. Sedikit persoalan broken home, keretakan dalam rumah tangga, sedikit persoalan kita lari dari kenyataan dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan kadangkala kita lupa janji kita kepada Allah. Kalau sumpah dan lain sebagainya tadi kita langgar, berarti fajazauhu jahannam. Tempatnya bagi mereka yang tidak menepati janji dengan Allah di akhirat, mereka berada dalam neraka jahannam. Kalau di dunia dikafaratkan dengan memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang, atau memerdekakan seorang budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Inilah yang pertama untuk menyelamatkan kita ke dalam surga. Tepatilah janji, karena janji adalah tuntunan yang harus kita penuhi. Yang kedua, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perbuatan kedua, orang yang senantiasa membina dan menjaga hubungan silaturahmi, menjaga keharmonisan hubungan silaturahmi, ini akan menentukan kita untuk dapat ke surga Allah. Bukankah membina silaturahmi Allah ungkapkan dalam surah Ali Imran ayat yang 159, fabima rahmatin minallah lintalahum, hanya dengan rahmat Allah Muhammad engkau bisa berlemah lembut kepadanya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau bermuka masam dan berhati kasar, mereka akan lari darimu. Maka Rasul diberi prinsip oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan kesalahan orang lain, wastaghfir lahum, mohonkan dia ampunan kepada Allah, wasyawiruhum fil amri, baru engkau bermusyawarah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila azam niatmu telah selesai, tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada beberapa pesan dalam ayat tadi. Pertama,
binalah jembatan hati dengan penuh kasih sayang. Bahwa kita akan dapat untuk mendapatkan suatu silaturahmi yang baik, harus mampu membina jembatan hati dengan jembatan kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang yang didahulukan, maka tidak akan nampak kekurangan orang lain. Namun jika rasa dendam masih ada, maka kasih sayang akan hilang. Yang kedua, sama-sama berkepribadian lemah lembut. Lemah lembut adalah pangkal untuk mendapatkan kasih sayang. Jiwa yang begitu bersih dan suci, tutur kata yang lemah lembut akan meleburkan kemarahan kita kepada orang lain. Kita berbuat marah karena telah hilangnya rasa lemah lembut. Binalah lemah lembut itu dalam tutur kata kita. Tidak menyinggung perasaan orang, berisi tutur kata yang hikmah sehingga menjadi pembelajaran bagi orang lain. Yang ketiga, jangan ada dusta di antara kita. Bahwa silaturahmi itu akan baik, apakah kita suami dan istri dan anak-anak kita, ataupun dalam suatu organisasi maupun sebuah pemerintahan, maka syarat yang ketiga, jangan ada dusta yang tersimpan antara kita. Jika kita masih menyimpan dusta, masih ada yang kita sembunyikan, belum transparan, belum terbuka, kadang rasa curiga akan hadir. Disinilah jembatan kasih sayang itu akan luntur karena masih ada dusta dan dendam di antara kita. Yang ketiga, jalinlah kerjasama yang baik dengan prinsip kasih sayang dan bermusyawarah. Ternyata musyawarah adalah prinsip yang baik yang harus kita laksanakan. Maka ketika laksanakan prinsip musyawarah, hargai pendapat orang lain, senang dikritik orang lain. Kritik bukan menghanguskan ke masa depan. Kritikan itu adalah untuk memajukan masa depan. Betapa banyak orang yang senang mengkritik tapi tidak suka mengkritik. Yang kelima, saling tidak memungkiri kenyataan. Bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ada kenyataan yang harus kita terima. Kalau kita tidak mampu menerima kenyataan, kadang kasih sayang itu akan pulih. Mana tahu kita ketika akan membina awal silaturahmi akhlak seseorang itu. Namun dalam kehidupan ada orang yang suka untuk berkata kotor dan lain sebagainya. Itu adalah kenyataan. Maka berlapang dadalah. Maka lapang dada menghadapi kenyataan itu merupakan resep yang terbaik untuk membina silaturahmi. Ini yang kedua, membina silaturahmi, bina dengan jembatan kasih sayang. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang sangat harap kepada Allah dan takut hisabnya akan menjadi jelek. Bahwa orang yang akan dapat keselamatan dunia akhirat, mereka yang takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takutnya, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka taqarruban, dekat dengan Allah.